Kalian tidak harus mencatat semuanya ini sekarang. Kalian bisa catat nanti. Sekarang, tolong catat. Pada tahun 1962 sampai tahun 1965, Vatikan kedua menjadi titik balik dari orang-orang Kristen liberal. Bagi orang-orang Kristen liberal yang modern, Vatikan kedua yang merupakan sidang umum utama dari Gereja Katolik Roma, di mana semua para teolog Katolik Roma dan Uskup Agung dan orang-orang yang membuat peraturan itu berkumpul bersama untuk mengevaluasi ulang, menentukan kembali, mendesain ulang, dan mengarahkan teologi mereka, kebijakan-kebijakan, masalah-masalah gereja, dan tujuan-tujuan mereka. Jadi, ini adalah peristiwa sejarah yang sangat penting. Gereja dunia itu sangat memperhatikan kepada Vatikan kedua. Karena Katolik Roma adalah denominasi yang terbesar, terkuat, dan yang paling berpengaruh dalam dunia. Setiap keputusan-keputusan yang mereka buat akan mempengaruhi komunitas Kristen lainnya, termasuk gereja-gereja Protestan. Dalam Vatikan kedua, Gereja Katolik Roma secara resmi meresmikan sebuah resolusi tentang doktrin Mariologi yang mengangkat Maria ke tingkat istri Allah Bapa. Jadi istri dari Allah Bapa, istri kudus dari Allah Bapa. Dan juga dalam Vatikan yang kedua, Gereja Katolik Roma mereka membuat ketentuan khusus untuk berdialog dengan agama-agama lainnya sebagai saudara dan saudari mereka. Mereka mendapat resolusi yang sangat menarik. Mereka mendapat resolusi yang sangat menarik bahwa
orang-orang yang beragama lain, orang-orang yang beragama lain, mereka dapat diselamatkan as they are, without tanpa harus percaya kepada Yesus. so therefore Oleh karena itu, they don't need to kita tidak evangelize perlu menginjili orang-orang dari agama lain. religion people. Since the Vatican Semenjak II, Vatikan kedua, the religious ajaran pluralistic pluralisme agama ini teachings have become menjadi very sangat populer popular di antara among other denominasi orang Kristen. Christian denominations. And rapid Dan ajaran development of pluralisme agama ini itu berkembang dengan pesat theology happening in di banyak many seminari-seminari and dan di perguruan-perguruan tinggi many di Bible seluruh college dunia. and seminaries around the world. Saat ini, Almost all hampir semua members anggota of the World WCC Council of Churches, WCC, mereka are in mendukung favor of pluralisme religious agama. pluralism. Of Tentu course, saja few ada sedikit minority kaum minoritas Christians dan denominasi Kristen yang masih hold berpegang dengan doktrin yang evangelikal. doctrines, Tapi mayoritas dari majority of mereka, them mereka mendukung are in pluralisme favor of agama. religious pluralism. So we Jadi need kita to harus pray for berdoa those minority untuk orang-orang Kristen evangelical minoritas Christians yang evangelikal in WC. di dalam WCC. After the Vatican II, Setelah Vatikan kedua, as we entered sewaktu kita memasuki tahun 1970, the postmodernism gerakan postmodernisme and human dan rights gerakan hak movement asasi manusia came itu into masuk the dalam Christian komunitas community. Kristen. The human Jadi oriented teologi yang berorientasikan manusia got itu menjadi very sangat berkuasa power. Got much influence sangat and berkuasa power dan sangat in berpengaruh the di dalam church komunitas community. gereja Instead of dibandingkan dengan Jesus-oriented, teologi yang berorientasikan Yesus. human rights oriented, Orientasi kepada hak asasi manusia become itu menjadi more lebih populer since sejak that saat time. itu. So Jadi now sekarang church gereja-gereja
The churches are gereja-gereja losing itu kehilangan fokus focus on pada Jesus Yesus Christ. Kristus. Rather, Dan social lebih ke welfare, arah kesejahteraan sosial, hak asasi human manusia, family kesejahteraan welfare, keluarga, counseling, konseling, and dan leadership, kepemimpinan, family problems, masalah-masalah keluarga, divorce, perceraian, abortion, aborsi. Kalian tahu aborsi? Dan and so on. sebagainya. So it Jadi, seems to itu kelihatannya the church bahwa gereja-gereja itu kehilangan solid kristologi biblical yang padat dan Christology alkitabiah. and focus Dan on lebih other fokus kepada masalah-masalah yang lain issues that are yang not tidak ada related to hubungannya, yang tidak berhubungan langsung direct salvation. dengan keselamatan. As a Sebagai result, hasilnya, church become a gereja social itu menjadi institusi kesejahteraan welfare sosial. institution. Or Atau menjadi social tempat berkumpul gathering pertemuan place, sosial. rather than Dan bukan untuk menyembah Allah Trinitas. the Trinity God. Even Dan among bahkan the di antara evangelical gereja-gereja churches, evangelikal, worship gaya styles, ibadahnya, preaching cara styles berkhotbahnya, are more like itu seperti gaya sekuler. styles. Mereka Losing kehilangan traditional nilai dan values gaya and tradisional. styles. What we call Itulah yang kita sebut dengan traditionalism. post-tradisionalisme. Post-tradisionalisme. All these are now happening Semuanya ini sekarang terjadi today in our saat-saat ini di dalam gereja-gereja kita. One thing that we have to pay Satu hal yang harus kita attention perhatikan to these movements dari gerakan ini would be itu adalah theological perubahan alteration. secara Theological teologis. Alteration. Perubahan teologis. You know, Kalian alteration, tahu arti kata perubahan? theological Perubahan alteration teologis on Jesus Christ, kepada Yesus Kristus which we call yang kita sebut dengan pluralism. pluralisme agama. And change the Dan ganti paragraph. paragraf. We should not afraid of this Kita tidak usah takut secular dengan gerakan yang sekuler dan yang sangat mengganggu ini, because it is karena prophesied. hal ini sudah dinubuatkan, karena hal ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Jesus told his disciples Yesus memberitahu murid-muridnya this bahwa religious agama pluralistic ajaran pluralisme agama ini teachings
will come itu akan masuk to the Christian ke dalam community, komunitas orang Kristen which will be one yang of merupakan the tanda signs dari of the second kedatangannya coming. yang kedua. At least he Setidaknya Jesus addressed Yesus membahas this tentang hal ini. in two Yesus membahas dua hal ini. number one Yang pertama adalah occasion was in the di dalam khotbah di Bukit Zaitun. of Matthew Dalam Matius pasal 24, Olivet Discourse. Olivet Discourse Olivet artinya Discourse means it's, the discourse itu artinya means berkhotbah, khotbah. Olivet Olivet, is actually the Olivet. the Olivet Discourse. Olivet itu artinya Olive Bukit Mountain. Zaitun. Olive Mount. Olive Mount preaching. Jadi khotbah Bukit Zaitun In di dalam Matius pasal 24. The second Nah, yang kedua adalah in AD pada tahun 95, 95 Masehi, he Yesus prophesied bernubuat kepada to Yohanes. John Yesus bernubuat kepada Yohanes in di dalam Wahyu Revelation pasalnya chapter ke-6. 6. Revelation Wahyu chapter pasalnya 6. ke-6. We want Kita akan melihat to take a look at these two kedua referensi Alkitab ini on tentang religious pluralisme pluralism. agama. Okay. So everybody open. Mari semua your buka Bible. Alkitabnya. Matthew. Matius pasal 24. Matius pasal 24. Tolong catat. Write it down first, okay? Matthew Matius pasal yang ke-24 dan pasal 25. 25. These two Kedua chapters pasal ini are itu adalah called the untuk khotbah di Bukit Zaitun. Discourse. The Olivet Khotbah di Bukit Zaitun. Discourse. Matius pasal Matthew 24 24, dan pasal 25. 25. Jesus made this Yesus preaching berkhotbah on pada hari Selasa Tuesday of seminggu sebelum penyalipannya. Pada hari Selasa seminggu of the week of sebelum penyalipannya. his crucifixion. Dia memprediksikan He will dia akan datang come back kembali again nanti later, but he tapi sebelum before his kedatangannya coming, he will show dia akan menunjukkan the kepada world dunia signs tanda-tanda that will tell yang akan memberitahu orang-orang people bahwa kedatangannya itu sudah dekat. imminent coming. Tanda. Signs. The Jadi people, ketika orang as they look orang at itu those melihat signs, tanda-tanda itu, they mereka will akan know tahu his dengan imminent segera kedatangannya return. itu sudah dekat. Kalian tahu imminent? Imminent, imminent. Itu artinya segera. In the Olivet Discourse, Di dalam khotbah di bukit,
he listed dia memberi banyak-banyak tanda. signs. Change the paragraph. Ganti paragraf. First sign, Tanda yang pertama itu adalah the religious pluralisme agama and wars. dan perang Wars. W-A-R-S. Wars. And dan kelaparan, earthquake. gempa bumi, Christian persecution. penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, False nabi-nabi palsu, rebuilding of the dan pembangunan kembali bait suci Allah, unreached dan people, misi dan evangelism, penginjilan bagi orang-orang yang belum terjangkau. unreached the people, unreached the peoples, evangelism and independent of rebirth of Dan the juga nation of kemerdekaan bangsa Israel. Israel. And contaminous Dan penyakit menular. diseases. Kalian tahu menular? Contaminous? Yeah, contaminous Penyakit menular. diseases all over. Kita menyebutnya sebagai Call it penyakit sampar. pestilence. Okay, pestilence. And natural Bencana alam disasters. And full number dan of jumlah yang penuh dari orang-orang yang mati martir, full number of martyrdom. All these signs semua tanda-tanda ini shall come to akan datang kepada kita before his sebelum second kedatangannya yang kedua. coming. Change the Ganti paragraph. paragraf. But among these first, Tapi di antara tanda-tanda ini, Jesus mentioned Yesus menyebutkan tanda yang pertama in Matthew 24 di dalam and Matius pasal Revelation 24 dan Wahyu pasal 6. 6. The first sign Tanda yang pertama, was tanda yang pertama yang dia sebutkan adalah was religious Pluralisme religious agama. pluralism. di dalam In Matius Matthew pasal 24 verses ayatnya yang keempat 4, sampai kelima. 5, Jangan don't lupa forget that. Matius Matthew pasal 24 24 ayat 23 sampai 28. Matthew 24 verses 23. Matius pasal 24 ayat 23 sampai 28. Matthew- Saya ulangi sekali lagi. Let me repeat. Matthew Matius pasal 24 verses ayat 4 4 sampai 5. No, 4, 5 Kemudian Matius pasal 24 through 20 ayat 23 sampai 28. and also Dan juga Wahyu Revelation chapter pasal 6 6 verses 1 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dan lihat. Open it. Now, let me Mari read saya verse 3. bacakan ayat 3 terlebih dahulu. And he was sitting Ketika on the Yesus Mount duduk di atas of bukit Olives, Zaitun, the disciples datanglah came to murid-muridnya him kepadanya privately, saying, untuk bercakap-cakap "Tell us, sendirian when dengan will these dia. things be? And what Katanya, is the sign katakanlah kepada of kami your bila coming manakah itu akan terjadi, and of the dan apakah end of tanda the age?" kedatanganmu dan tanda Underline kesudahan that dunia. the sign Tolong of garis your bawah coming itu, and tanda of kedatanganmu dan the tanda end of kesudahan the dunia. age. Underline Garis bawahi that. bagian itu. That's the verse Itu ayat yang here. ketiga. Then, as he Dan heard sewaktu from dia his mendengar disciples pertanyaan this dari question, murid-muridnya di sini, then he started to maka dia mulai started to answer menjawab to the pertanyaan question. mereka. Okay, 4 and 5. Ayat 4 dan 5 Answer to the ada jawaban yang pertama dari pertanyaan itu. 4 and 5 Jadi ayat 4 dan ayat 5 is itu mengacu pada pluralisme agama. Ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan.
And Jesus Jawab answered Yesus and kepada said to mereka, them, "See to it waspadalah that no supaya one jangan ada mislead orang you. yang menyesatkan kamu. For many will Sebab come banyak in orang my akan name, datang dengan memakai and saying, namaku dan I berkata, am the Christ, Akulah Mesias. and will Dan mereka akan mislead menyesatkan banyak many." orang. He said, Dia berkata, many. banyak. Okay? That's just a very vague, but it's misleading. Jadi, means apa what? artinya menyesatkan? Misleading means Menyesatkan itu berarti cheating. menipu. Cheating means Menipu itu artinya it looks kelihatannya itu seperti kebenaran yang nyata. it looks Kelihatannya seperti kebenaran yang nyata. it looks Jesus teaching. But Terlihat seperti pengajaran yang benar. cheating. Kelihatan seperti ajaran Yesus, tapi itu hanya tipuan. Small number of people. Apakah Yesus berkata, many sedikit orang? will be Dia berkata, misled. menyesatkan banyak orang. That will happen. Itulah yang akan terjadi pertama kali. It's the first. Ini adalah tanda yang pertama. Okay. When Kapan hal ini akan terjadi? this happen? Beginning in Dimulai dari abad keberapa? 18 Abad ke-18. 18th century. 18. Abad ke-18. Who was the man? Siapa orang yang memulai hal ini? Albert Schweitzer dan yang lainnya. Saya sudah berikan semua nama-nama mereka. Masih ingat? Remember? All Semua orang-orang ini secara tiba-tiba got mereka into termakan tipuan Satan's iblis deception. dan mengubah kristologi. Sekarang Jesus continued Yesus melanjutkan pengajarannya seperti ini. in Dalam ayat 23, ayat 23 berkata, Then, pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, or atau Mesias ada di sana, do not jangan kamu percaya. for false Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu will rise akan and will muncul show dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. see you Garis underline, bawahi, even the elect. orang-orang pilihan juga. Now, Sekarang, listen to me perhatikan carefully. perkataan saya. Yesus memprediksikan seperti ini. Kristus ada di sini. Kristus ada di sana. Itu berarti Kristus ada di dalam agama Hindu. Kristus ada di dalam agama Buddha. Catat, Kristus ada di dalam agama Islam. Kristus ada di semua agama. Bahkan para pengikut New Age itu mengajarkan, mereka mengajarkan bahwa kamu adalah Kristus. Kalian tahu New Age? Kamu adalah Kristus, saya adalah Kristus. Bahkan lihat, seluruh alam semesta dan pepohonan ini juga Kristus. Semua alam yang indah ini juga Kristus. Orang Hindu juga berkata seperti itu. Tuhan ada dalam pohon, Tuhan ada di sini, Tuhan ada dalam batu. Mereka mempunyai berjuta-juta Allah. Sekarang, beberapa pengikut pluralisme agama berkata, daripada mengatakan Allah, mari kita ganti dengan Yesus. Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Oh, betapa indahnya. Kamu Yesus, saya Yesus. Oh, kita punya roh Yesus. Seperti itu. Banyak bintang film Hollywood Amerika, cita-cita dalam film, banyak musik yang terkenal yang dibuat oleh para penganut New Age. Musik-musik yang kalian sukai, banyak dari musik yang lembut adalah musik New Age. Musik rock itu lain lagi. Jadi, sekarang, jika kalian mengajar teologi pluralisme agama ini,
Maka Yesus menyebut mereka dengan sebutan apa? what? Nabi palsu. False. Nabi palsu. Okay. And the Dan Kristus yang mereka ajarkan adalah Kristus palsu. Dia berkata di sini di ayat 24, false Mesias palsu dan nabi-nabi palsu will rise akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Itu berarti mereka itu akan dihormati dan dihargai oleh banyak orang. they are Mereka adalah orang yang hebat, dihormati dan dihargai, and everybody will dan semua orang akan mengikuti mereka. they Mereka akan think berkata, they are miracle orang-orang itu adalah pembuat mujizat. Ajaran mereka sangat indah. okay? They are wonderful. Mereka adalah orang yang mengagumkan. So he Jadi said, dia berkata, so sekiranya mungkin. if possible, he said Dia that. berkata seperti itu. In the Dalam Bible Alkitab said, dikatakan if seperti itu. possible, Sekiranya mungkin. Sekitar 2 sampai 3 kali dikatakan, sekiranya mungkin. if possible, Sekiranya mungkin apa? even Menyesatkan orang-orang pilihan. elect, Pilihan itu berarti apa? chosen, Anak-anak pilihan Tuhan. chosen, Anak-anak pilihan Tuhan. that's a Itu adalah ajaran Calvinisme, bukan? Under the Dalam ajaran Calvinisme, dikatakan, kamu telah dipilih oleh Allah even bahkan sebelum kamu dilahirkan. and Ada juga yang berkata, you are kamu telah chosen dipilih by oleh God Allah when you sejak were kamu in berada your di dalam mother's kandungan womb. ibumu. Okay, Itu that's artinya elect. dipilih. Even you have Bahkan meskipun kalian disukai Allah seperti itu, at the end tapi jika di akhir zaman, if jika the orang-orang pilihan Tuhan got itu tergoda dengan ajaran pluralisme agama ini, pluralistic teachings, then you kalian say, berkata, oh ya, I saya believe. percaya. Now I Karena saya mengerti understand bahwa the ini adalah beautiful doktrin yang doctrine, indah. beautiful Christianity. Kekristenan yang indah, ya. Orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim adalah saudara dan saudari kita. They will Mereka juga akan be saved. diselamatkan. When you Ketika believe kalian this, percaya hal ini, then maka dia katakan, you will kalian lose akan kehilangan salvation. keselamatan kalian. You will lose not lost. Okay, lost is the past. You will lose. Kalian akan kehilangan keselamatan kalian. Will be Keselamatan kalian akan dibatalkan. people don't like Orang-orang it. tidak suka ide itu. This is what it says. Tapi itu yang Yesus katakan di sini. Lihat di sini. Look at verse 20, Perhatikan ayat 25. 25. Next. Behold, Camkanlah, I have aku told sudah you mengatakannya in the terlebih dahulu kepadamu. past. Therefore, Jika apabila orang berkata kepadamu, lihat, he is ia ada in di padang the gurun, wilderness, do not janganlah go. kamu pergi ke situ. Or, Atau behold, lihat, he is ia in ada the di dalam inner bilik, room, do not janganlah kamu believe him. percaya. This is the Caranya same. sama. Okay. Lihat, Behold, Jesus is in Yesus the ada di Hindu, Hindu, Jesus Yesus is ada di there, sini, Jesus Yesus ada is di sana. there. Don't Jangan pergi. 27. Ayat 27, Just as sebab the sama seperti lightning kilat memancar comes dari from sebelah the east, timur the dan cloud melontarkan goes to the west, cahayanya so sampai shall ke be the barat, coming of the demikian Son of pula Man. lah In kelak other words, kedatangan when anak you have manusia. this kind of movement Dengan kata all lain, over, ketika kalian melihat semua saturated, pergerakan ini di mana-mana, popular, populer, covered all dan world, memenuhi seluruh then dunia, maka I will be aku akan appear. muncul. Then he Kemudian dia said, berkata seperti 28 ini, is ayat very, very, 28 adalah ayat yang sangat menarik. when the Di mana ada bangkai, what do you mean by cord? apa artinya bangkai? Huh? Is a living Badan yang body, masih dead hidup body? atau badan yang sudah mati, A dead body. itu adalah mayat. Even the elect Bahkan orang-orang pilihan pun can spiritually dapat mati secara rohani. whenever Di mana ada bangkai, there the di situ vulture burung will nasar gather. berkerumun. What do you mean vulture? Apa itu artinya burung nasar? Eagle will gather. Itu burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai itu akan berkumpul. Jadi jangan coba-coba untuk terlibat dalam teologi pluralisme agama liberal ini. When you learn it, Ketika kalian mempelajarinya, and vulture will come. maka burung-burung nasar itu akan datang dan mencengkram kalian dan memakan daging kalian. Jesus predicted Yesus memprediksikan hal ini. that is one of the Ini adalah salah satu tanda signs yang besar of his second dari tanda kedatangannya yang kedua.
Are you with me? Kalian mengerti? So Jadi, evangelical ajaran yang evangelikal Jesus-centered dan yang teaching berpusatkan pada nowadays Yesus cannot saat be ini sudah popular. tidak populer. And this Dan kind of para pengkhotbah dan preachers and guru-guru teachers dan para and teolog yang theologians seperti will ini receive akan menerima persecution. penganiayaan. Jadi saya tidak boleh menjadi populer. And you Kalian juga cannot tidak be boleh menjadi populer. Don't Jangan try to coba-coba untuk mendapat popularitas dan dukungan. gain. You Sebaiknya will not. tidak. If you Jika like kalian to suka receive menerima popularitas popular dan support dukungan, from this, then maka kalian you sebaiknya better mengecek you diri better kalian examine sendiri, yourself again. karena Yesus mengatakannya. Now, Sekarang, dia memberitahu murid-muridnya in pada tahun 80 30 Masehi. it is 80 Kalau masih ingat, tahun 30 masih adalah tahun penyaliban Yesus dan tahun kenaikannya ke surga. Right? How about the book of Revelation? Bagaimana dengan kitab Wahyu tahun 95? How many years after? Berapa tahun setelahnya? 65 tahun setelahnya. Yesus menyingkapkan kepada Yohanes. Mari kita lihat kitab Wahyu. John. Now, Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan kepada kalian, kitab Wahyu itu ada berapa bagian? 3 bagian. Apa bagian pertama? Di masa lalu, dan bagian kedua adalah masa sekarang, yang merupakan pasal 2 dan 3 benar. Bagian ketiga adalah di masa yang akan datang dalam pasal 4 sampai pasal 22. Mari kita lihat pasal 4, masa yang akan datang. Mari kita semua buka pasal 4 terlebih dahulu. Pasal 4 sampai pasal 22 ini adalah peristiwa yang akan datang sebelum kedatangannya. Dan selama 7 tahun masa kesengsaraan dan masa kerajaan 1000 tahun dan juga cerita penghakiman. Tepat sebelum cerita kedatangannya, dimulai dari situ, untuk menunjukkan hal ini, Yesus membawa Yohanes keluar dari dunia ini dan membawanya ke surga tingkat 3. Jadi, pasal 4 dan pasal 5, 2 pasal ini adalah pemandangan tentang surga tingkat 3. Tahta Allah. Mengerti? Jadi pasal 4, kalian baca sendiri nanti. Saya tidak punya banyak waktu untuk membacanya semua. Pasal 4 adalah tentang tahta Allah. Dan pasal 5 itu juga. Mari kita semua buka pasal 5, ayat 1. Maka aku melihat, siapa aku di sini? Yohanes. Maka aku melihat di tangan kanan dia di sini adalah Allah Bapa. Itu adalah Allah Bapa. Yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang ada di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Jadi, siapa singa itu? Yesus. Yesuslah yang akan membuka kitab itu. Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang mengawali sejarah dan yang akan mengakhiri sejarah.
Jadi, Yesus akan membuka meterai-meterai itu. Sekarang dalam pasal yang ke-6, mari kita lihat. Pasal yang ke-6, Yohanes itu melihat Yesus itu akan membuka meterai yang pertama. Lihat ayat yang 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu adalah malaikat, berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi ini adalah kuda yang pertama. Kuda warna apa? Kuda warna putih. Orang yang menunggangi kuda putih. Sekarang, biasanya kuda putih dan orang yang menunggangi kuda putih itu melambangkan Yesus. Tapi di sini, ini bukan. Banyak orang yang berkata ini Yesus, ini bukan Yesus. Nanti, jika kalian lihat di dalam Wahyu pasal 19, Yesuslah yang akan menunggangi kuda putih. Pasal 19 ayat 11. Ketika dia datang, perhatikan saya sini. Di sini adalah 7 tahun masa kesukaran, dan ini adalah perjamuan kawin anak domba. Dan di sini adalah kerajaan 1000 tahun. Ketika dia datang pada akhir 7 tahun masa kesukaran, pada saat itulah Yesus akan menunggangi kuda putih disertai dengan para malaikat, dan dia akan turun ke bumi. Meterai yang pertama, ketika Yesus membuka meterai yang pertama, seseorang yang menunggangi kuda putih itu muncul dan menaklukkan, menang dan menang. Itulah tandanya di sini. Kuda putih itu dan orang yang menunggangi kuda putih itu apa? Anti-Kristus. Anti-Kristus itu berarti siapapun yang mengajar Kristus yang salah, dalam kasusnya di sini adalah pluralisme agama. Kalian ingat pluralisme agama adalah tanda yang pertama dalam Matius pasal 24? Itu sama. Dari ke-7 meterai, meterai yang pertama adalah pluralisme agama. Kristus palsu. Menyesalkan banyak orang, dan orang ini sangat berkuasa. Dia menaklukkan seluruh dunia dengan kekuatannya yang dahsyat. Alkitab berkata menaklukkan dan menaklukkan dan menaklukkan. Itu berarti wilayahnya akan sangat luas. Banyak orang-orang Kristen yang akan ikut dalam ajaran yang menyesatkan ini. Ini adalah prediksi Yesus tentang pluralisme agama. Mari kita kembali lagi ke Wahyu pasal 6. Kalian akan lihat. Katakan di sini, ketika meterai yang kedua itu terbuka, apa yang terjadi? Kuda macam apa yang muncul? Kuda warna merah padam. Seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangi kuda merah itu, cerita kuda merah ini adalah cerita-cerita yang menghancurkan perdamaian. Itu adalah perang. Dalam Matius 24 saya sudah katakan, perang. Yesus kata, bangsa melawan bangsa, dan suku melawan suku. Perang akan terjadi. Itulah nomor 2 di sini. Ayat 5 dan ayat 6.
Kuda ketiga adalah kuda hitam. Apa itu? Itu kelaparan. Kuda hitam. Ayat 7 dan 8. Kuda warna apa? Kuda warna hijau kuning. Itu adalah penyakit sampar. Penyakit sampar. Dan ayat 10 dan ayat 11, materai kelima, itu dikatakan jumlah yang genap dari orang-orang yang mati martir. Jumlah yang genap dari orang yang mati martir. Saat ini di negara-negara Arab ada banyak para martir karena Yesus Kristus. Kalian tahu martir? Hal ini sedang terjadi di seluruh dunia. Yesus berkata dalam ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah-jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan materai ke-6 dalam ayat 12, bencana alam dan gempa bumi akan terjadi. Sekarang sudah terjadi gempa bumi, bukan? Dan pasal 7, ayat 1 sampai 8 berkata, 144.000 itu melambangkan ke-12 suku. Saya menafsirkan ini adalah jumlah orang Kristen Yahudi saat ini, yaitu Mesianik Yahudi. Jumlah Mesianik Yahudi sekarang sekitar 100.000 orang. Tidak lama lagi akan mencapai 144.000 orang. Jadi kejadian yang berurutan dan secara kronologis ini sekarang sedang berlangsung. Oke? Di antara semuanya itu, pluralisme agama akan muncul pertama kali yang paling kuat. Setelah semua peristiwa ini terjadi, dimulai dari pasal 7 ayat 9, Yohanes melihat perjamuan kawin di udara. Perjamuan kawin. Apa itu? Pengangkatan. Dalam ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua cerita-cerita ini, jadi sebelum pengangkatan, semua tanda-tanda ini harus terjadi. Tapi di antara tanda-tanda ini, tanda apa yang akan muncul pertama kali dan yang sangat kuat, yaitu pluralisme agama. Sekarang sudah mulai terjadi di depan mata kita. Jadi apa pesan kita itu seharusnya? Jangan mau disesatkan oleh teologi liberal akademik. Mereka tidak memiliki pengajaran tentang Yesus. Mereka mempunyai ajaran yang salah tentang Yesus. Jadi itu tugas kita. Kalian siap? Saya sudah berkeliling dunia untuk mengajarkan hal ini. Itulah sebabnya seringkali saya tidak ada di sini. Oleh anugerah Tuhan sajalah saya masih hidup. Hidup secara fisik, mental, dan spiritual. Sekarang itu giliran kalian, karena kalian adalah murid-murid saya, giliran kalian untuk pergi dan mengajarkan apa yang akan terjadi. Dan apa yang sedang terjadi dalam komunitas Kristen yang sedang kacau saat ini. Kita tidak perlu merasa sedih, karena semuanya itu telah dirancangkan sebelumnya oleh Allah. Mengapa? Mengapa hal ini akan terjadi? Mengapa pluralisme agama begitu berbahaya?
Yesus sudah memprediksikan sebelum kedatangan yang kedua, apa tujuan utama setan? Apa itu? Untuk menghancurkan Kristologi. Mengapa? Mengapa? Karena Kristologi adalah musuh utama setan. Ketika kita mengerti Yesus secara jelas, maka setan itu akan melepaskan anak-anak Tuhan dari cengkeramannya. Jadi Kristologi itu adalah senjata yang paling ampuh. Karena Yesus, kita bebas dari setan. Setan menyerah karena Yesus dan Kristologi. Bukan karena perbuatan kita. Oke? Jadi setan berpikir, jika dia dapat mengubah Kristologi, maka orang-orang itu akan kembali sebagai tawanannya. Jadi Yesus tahu, di akhir zaman, setan akan menyerang kekristenan dan membelokkan Kristologi. Mereka akan menyerang dengan Kristologi yang menyimpang. Jadi Kristologi adalah sumber utama kekuatan kita. Jadi musuh utama setan adalah Kristologi, Yesus Kristus. Siapa itu Yesus? Apa yang dia lakukan? Semua cerita tentang Yesus. Tapi Yesus berkata, hati-hati, mereka akan menyerang Kristologi tentang aku. Mereka akan menyerang, tapi dengan cara yang sangat bijaksana. Pemikiran orang-orang itu akan ikut tercampur. Mereka akan ditipu, disesatkan. Mereka tidak akan bisa itu membuat perbedaan yang jelas. Mereka akan bingung. Jadi hati-hati, Yesus katakan. Oleh karena itu, kita harus memiliki Kristologi yang kuat dan solid pada hari-hari ini. Tapi kebanyakan gereja sekarang, mereka tidak kuat dalam area ini. Kebanyakan gereja di sini, di Korea, di Amerika, dan seluruh dunia, di Afrika, dan negara-negara Asia, bagaimana membuat kita bahagia? Hal ini yang menjadi inti dari khotbah dan ajaran mereka. Bagaimana membuat keluarga yang bahagia, bagaimana menjadi sukses, bagaimana menghibur orang lain, bagaimana mengkonseling orang lain, bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, mengajar tentang kepemimpinan. Semuanya itu adalah topik subordinat, topik sampingan. Topik utama itu harus Yesus. Dan topik-topik yang lainnya adalah topik-topik cabang dari Yesus. Tapi sekarang, topik-topik cabang itu menjadi topik utama. Jadi mereka mengajar bagaimana supaya gereja bertumbuh, bagaimana membuat gereja supaya menjadi populer, bagaimana menjadi pendeta yang sukses. Semuanya itu adalah sampah. Saya katakan sekali lagi, sampah. Itulah sebabnya kita mempunyai semua pengetahuan ini. Pengetahuan bagaimana menjadi, tapi kehilangan inti dasarnya. Itu masalah besar. Coba kalian lihat kurikulum dalam seminari-seminari. Mengajarkan bagaimana menjadi, tapi tidak mengajarkan Yesus. Itulah sebabnya banyak seminari-seminari yang berubah ke arah liberalisme. Semuanya akademis, tapi kehilangan Yesus. Itulah sebabnya sekolah kita, saya katakan, tidak. Meskipun saya punya gelar akademis, tapi saya tidak mengajar secara akademis, melainkan mengajar pengajaran akademis yang alkitabiah. Kalian telah mendengar hal itu, bukan? Mari kita berdoa. Mari kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pakai saya sebagai alat
for preaching. untuk berkhotbah dan mengajar kepada orang-orang Not to be agar tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang salah, where no di mana one tidak ada Kristus di situ. is there. Let us Berikan kami keberanian enough to speak untuk out. berbicara tentang kebenaran. Would you anoint Tolong our urapi brothers saudara-saudari di sini. Urapi mereka with your dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran yang dapat mereka bawa. oh Lord, Oh Tuhan Yesus, anoint urapi our hati dan lidah kami. Jadi ketika kami berbicara, double pedang bermata dua yang tajam sword itu akan keluar dari mulut kami dan memukul, memotong, cutting. dan menghancurkan ajaran-ajaran yang kotor itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pray. Amin. Amen.